Muncul pertanyaan, kenapa sih kok bisa dikatakan Islam itu sholihun likulli zamanin wa makan? Jadi kenapa sih agama Islam ini dikatakan agama yang cocok sesuai untuk setiap tempat dan setiap waktu, setiap zaman ya Wak? Karena inti daripada ajaran Islam ini selalu menjaga masalihun nas, maslahatnya umat manusia. Tidak ada suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kecuali untuk maslahat kita, dan tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah saudara kecuali juga untuk maslahat kita. Makanya dalam ilmu usul fikih dikenal masalih mu'tabarah. Ada maslahat-maslahat yang betul-betul dijaga oleh agama ini saudara. Nah, diantaranya mari kita lihat. Yang pertama saudara, maslahah mu'tabarah yang sangat dijaga oleh agama kita ini adalah hifzuddin, menjaga agama. Jadi sekali lagi, yang pertama yang mesti kita ingat bahwa maslahat mu'tabarah yang sangat dijaga oleh Islam adalah hifzuddin, menjaga agama. Oleh karenanya dalam rangka menjaga agama tersebut, saudara, agama Islam mengharamkan pemikiran apa saja, perbuatan mana saja yang bisa merusak agama. Saudara, kenapa kemusyrikan itu diharamkan dalam Islam? Merusak agama. Kenapa mempersekutukan Allah itu diharamkan dalam Islam? Karena merusak agama. Kenapa perdukunan itu diharamkan dalam Islam? Karena merusak agama. Kenapa aliran-aliran sesat itu diharamkan dalam Islam? Merusak agama. Kenapa komunisme, marxisme, leninisme, pluralisme, saudara, liberalisme dan isme yang bertentangan dengan Islam ini semua diharamkan? Karena semuanya merusak agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa ya ikhwan. Jangan sekali-kali kau membunuh jiwa yang manapun, termasuk diri kita. Bunuh diri haram saudara. Jangan sekali-kali kau membunuh jiwa siapapun yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak saudara. Yang ketiga saudara, hifdzul aql, menjaga akal. Oh, akal ini karunia yang luar biasa dari Allah. Maka itu Allah tidak ridho kalau akal yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, kita rusak. Haram. Allah berikan kita akal untuk kita berpikir, untuk kita bertafakur, untuk kita melihat alam semesta ini dalam rangka untuk mengenal Allah. Allah berikan kita akal saudara untuk kita tahu siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu yang hak, apa itu yang batil, apa itu yang halal, apa itu yang haram. Karena itu akal wajib untuk dijaga saudara. Hifdzul aql. Makanya Allah haramkan apa saja yang merusak akal, Allah haramkan saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Apa Allah nyatakan saudara dalam ayat tadi? Sesungguhnya khamr dan judi, begitu juga berkorban untuk berhala atau mengundi nasib dengan cara-cara jahiliyah, semuanya adalah rijsun, amalan kotor, najis, min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhkan itu semua, la'allakum tuflihun, supaya kamu semua beruntung berbahagia. Kenapa Allah haramkan itu khamr? Merusak akal. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Subhanallah, Islam sangat memperhatikan keselamatan harta siapapun saudara. Siapapun memiliki harta wajib dihormati, wajib dijaga, wajib dilindungi, nggak boleh diganggu. Harta berupa apapun, tanah, rumah, kendaraan saudara, barang yang mewah maupun tidak mewah saudara, nggak boleh kita ganggu. Haram kita mengganggu harta benda orang lain saudara. Makanya mencuri dalam Islam diharamkan. Kenapa mencuri diharamkan saudara? Karena mencuri mengganggu keselamatan harta orang lain, dan hukumnya juga berat saudara. Kenapa berat? Karena mencuri kecil dibiarkan akan menjadi mencuri besar, mencuri besar dibiarkan akan menyebabkan kebangkrutan suatu bangsa saudara. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'ida bi hadzal yawm al-mubarak fi hadzal makan asy-syarif
la ansa an usiakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, satu kebahagiaan kita pada hari ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala telah kita laksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat yang tadi langsung dipimpin oleh guru kita akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Mahmud bin Kiai Haji Mahbub hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Di sini juga hadir bersama kita yang baru sampai barusan ikut sholat Jumat bersama kita Kiai Haji Nursasi hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga para kiai-kiai dan para ustadz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kita kepada mereka. Kita doakan semua yang hadir bersama kita di tempat ini pada hari ini, para habaibnya, para kiainya, para tuan gurunya, semoga semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiah, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahiba'il kiram, tadi sudah sama kita dengarkan untayan nasihat pelajaran yang begitu berharga dari khatib kita. Kita diingatkan oleh beliau untuk selalu bertakwa kepada Allah sesuai dengan amanat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tadi beliau sampaikan kepada kita hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunta, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi di mana saja kita berada, saudara, wajib untuk kita senantiasa takwa kepada Allah. Kenapa? Karena memang saudara, kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah. Allah yang nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka beribadah kepada aku. Jadi siapapun kita, mau habibnya, mau kiainya, saudara, mau pejabatnya, mau rakyatnya, mau ulamanya, mau umaroknya, mau pegawainya, saudara, mau pekerjanya, mau buruhnya, mau mahasiswanya, mau pelajarnya, siapapun kita, kewajiban kita adalah menyembah Allah, ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Nggak ada kompromi dalam soal itu ya, karena kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Siapa jadi presiden wajib takwa kepada Allah, siapa jadi menteri wajib takwa kepada Allah, siapa jadi jenderal wajib takwa kepada Allah. Nah, jadi jangan lupa saudara bahwa kewajiban asasi manusia adalah ibadah kepada Allah. Jangan melulu kita bicara hak asasi manusia, dikit-dikit bicara hak asasi, hak asasi, hak asasi. Ada satu kewajiban asasi yang gak boleh kita lupa, dan jangan bicara hak asasi kalau tidak kita menegakkan kewajiban asasi kita, saudara. Kewajiban asasi manusia adalah ibadah kepada Allah, titik. Nggak ada tuh tawar menawar, itu harga mati, saudara. Ibadah kepada Allah adalah harga mati, takwa kepada Allah adalah harga mati. Kenapa kita katakan harga mati? Karena memang kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah ya ikhwan. Allah takdirkan kita menjadi orang-orang Islam. Kenapa kita bersyukur ya ikhwan? Karena Islam ini agama yang indah, agama yang tersistem dengan rapi, agama yang bersih, agama yang luar biasa, agama yang sholihun likulli zamanin wa makan,
agama yang selalu cocok dan sesuai untuk setiap zaman dan untuk setiap tempat, saudara. Nah, karena itu bersyukurlah kita menjadi orang Islam. Jadi nikmatul Islam yang kita dapatkan dari Allah, nikmatul iman, adalah nikmat yang paling besar dan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang wajib untuk kita syukuri, insya Allah. Maka itu saya mau tanya dulu semua, bersyukur tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih kok bisa dikatakan Islam itu solihun likulli zamanin wa makan? Jadi kenapa sih agama Islam ini dikatakan agama yang cocok sesuai untuk setiap tempat dan setiap waktu, setiap zaman, ya ikhwan? Karena inti daripada ajaran Islam ini selalu menjaga masalihun nas, maslahatnya umat manusia. Tidak ada suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kecuali untuk maslahat kita. Dan tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, saudara, kecuali juga untuk maslahat kita. Makanya dalam ilmu usul fikih dikenal masalih mu'tabarah. Ada maslahat-maslahat yang betul-betul dijaga oleh agama ini, saudara. Nah, diantaranya mari kita lihat. Yang pertama, saudara, maslahah mu'tabarah yang sangat dijaga oleh agama kita ini adalah hifzuddin, menjaga agama. Jadi sekali lagi, yang pertama yang mesti kita ingat bahwa maslahat mu'tabarah yang sangat dijaga oleh Islam adalah hifdzuddin, menjaga agama. Oleh karenanya dalam rangka menjaga agama tersebut, saudara, agama Islam mengharamkan pemikiran apa saja, perbuatan mana saja yang bisa merusak agama. Saudara, kenapa kemusyrikan itu diharamkan dalam Islam? Merusak agama. Kenapa mempersekutukan Allah itu diharamkan dalam Islam? Karena merusak agama. Kenapa perdukunan itu diharamkan dalam Islam? Karena merusak agama. Kenapa aliran-aliran sesat itu diharamkan dalam Islam? Merusak agama. Kenapa komunisme, marxisme, leninisme, pluralisme, saudara, liberalisme dan isme yang bertentangan dengan Islam ini semua diharamkan? Karena semuanya merusak agama. Dan Allah sudah dengan tegas menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kau persekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi ada pemikiran apa saja yang bisa merusak agama pasti diharamkan dalam Islam, saudara. Nah, jadi kita nggak repot-repot lagi bertanya, kenapa ya perdukunan diharamkan? Kenapa ya ramalan-ramalan nasib diharamkan? Kenapa ya khurafat diharamkan? Kenapa ya bid'ah diharamkan? Jawabnya singkat, karena merusak agama. Islam ketat, apa saja yang merusak agama haram. Itu yang pertama, hifdzuddin. Nah, jadi maslahat yang pertama dijaga oleh agama yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, ya ikhwan, yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa, ya ikhwan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bilhaq. Jangan sekali-kali kau membunuh jiwa yang manapun, termasuk diri kita. Bunuh diri haram, saudara. Jangan sekali-kali kau membunuh jiwa siapapun yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak, saudara. Oh, ternyata membunuh boleh kalau jalannya benar. Seperti apa? Melawan para penjajah,
Waktu kita dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kita lawan mereka, kita bunuh mereka, boleh. Itu perang sabil, perang jihad. Atau seperti saudara-saudara kita di Palestina melawan Israel, saudara, mereka bunuh itu tentara Israel, halal, boleh. Tapi tanpa jalan yang hak, tanpa jalan yang dibenarkan oleh Allah, haram kita membunuh siapapun, saudara. Nah, kenapa membunuh itu diharamkan? Karena merusak jiwa manusia, dia hancurkan nyawa orang, saudara. Islam menjaga nyawa siapapun, nggak boleh kita ganggu, saudara. Hifdzun nafas, betul-betul Islam jaga yang namanya keselamatan nyawa orang. Jadi perbuatan apa saja yang bisa merusak, mengganggu keselamatan nyawa diri sendiri ataupun nyawa orang lain dalam Islam haram. Kenapa? Karena Islam sangat hifdzun nafas, menjaga nyawa. Maka itu kita menganiaya orang juga nggak boleh. Kenapa? Karena segala bentuk aniaya bisa mengantarkan kepada hilangnya nyawa, saudara. Walaupun nyawa itu belum tentu hilang, tapi segala bentuk aniaya, saudara, berpotensi untuk menghilangkan nyawa orang lain. Maka itu menganiaya nyawa orang lain nggak boleh dalam Islam. Menganiaya aja nggak boleh, apalagi membunuh, haram. Nah, makanya Islam ini selalu sesuai, saudara. Di mana saja, kapan saja, ajaran Islam selalu sesuai. Kenapa? Karena Islam menjaga kemurnian agama dan Islam menjaga keselamatan nyawa. Alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, hifdzul aql, menjaga akal. Akal ini karunia yang luar biasa dari Allah. Maka itu Allah tidak ridho kalau akal yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, kita rusak. Haram. Allah berikan kita akal untuk kita berpikir, untuk kita bertafakkur, untuk kita melihat alam semesta ini dalam rangka untuk mengenal Allah. Allah berikan kita akal, saudara, untuk kita tahu siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu yang hak, apa itu yang batil, apa itu yang halal, apa itu yang haram. Karena itu akal wajib untuk dijaga, saudara. Hifdzul akal. Makanya Allah haramkan apa saja yang merusak akal, Allah haramkan, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Apa Allah nyatakan, saudara, dalam ayat tadi? Sesungguhnya khamr dan judi, begitu juga berkorban untuk berhala atau mengundi nasib dengan cara-cara jahiliyah, semuanya adalah rijsun, amalan kotor, najis, min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhkan itu semua, la'allakum tuflihun, supaya kamu semua beruntung, berbahagia. Kenapa Allah haramkan itu khamar? Merusak akal. Kenapa Allah haramkan itu judi? Di samping merusak harta juga merusak akal. Banyak yang bunuh diri gara-gara judi. Rusak akalnya, saudara. Orang dibikin stres, punya duit sekian banyak, tahu tuh habis dalam sesaat karena judi. Rusak otaknya, rusak akalnya, gila, bunuh diri. Apa saja perbuatan yang bisa merusak akal kita pasti diharamkan oleh Allah, saudara. Kenapa? Karena Islam sangat menjaga keselamatan akal manusia. Nah, maka itu khamar diharamkan, saudara. Ada yang nanya, Habib, zaman Nabi kan gak ada narkoba, yang ada khamar, berarti narkoba boleh dong? Nggak ada ayat Qur'annya, nggak ada hadisnya, saudara. Disitulah indahnya Islam, saudara. Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum, bagaimana menjadikan hadis itu sebagai sumber hukum, dan bagaimana supaya para ulamanya juga berikhtihad, baik itu mencapai nantinya kesepakatan yang disebut ijma, atau mereka punya cara istimbatul ahkam dengan qiyas maupun lainnya, sehingga Islam selalu menjawab tantangan zaman. Perkara apapun yang di zaman Nabi tidak pernah ada, zaman sekarang ada, Islam pasti punya jawabannya, saudara.
Dulu zaman Nabi, saudara, dagang online tidak ada. Dagang sistem MLM nggak ada. Tapi saat ini ada. Lalu bagaimana jawabnya? MUI sudah mengeluarkan fatwanya, saudara, dengan memaparkan ayatnya, hadisnya, kaidahnya, saudara. Apa hukum itu semua? Termasuk transplantasi organ tubuh, saudara, cangkok ginjal, cangkok jantung dan lain sebagainya. Zaman Nabi nggak ada, zaman sekarang ada. Bagaimana hukum Islamnya? Islam selalu menyediakan tempat berijtihad, saudara. Subhanallah. Makanya Islam sholihun likulli zamanin wa makan. Tidak ada satu perkara pun sebaru apapun di zaman ini kecuali Islam punya jawabannya, saudara. Takbir. Indah tidak Islam? Bagus tidak Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, saudara, khamar, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau katakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kata Nabi, setiap yang memabukkan disebut khamr, dan setiap khamr adalah haram. Luar biasa. Jadi kaidah, saudara, setiap yang memabukkan, maksudnya setiap yang menghilangkan akal, itu disebut khamr. Jadi khamr itu bukan hanya minuman yang dibuat dari korma, bukan hanya minuman yang dibuat dari anggur yang memabukkan, saudara, bukan. Kullu muskirin khamrun, kata Nabi, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Jadi dibuat dari bahan apapun, apakah itu dibuat dari kurma, kemudian dari anggur, atau dari pisang, dari apa saja, selama dia muskir maka dia adalah khamr. Nggak peduli bentuknya, saudara, apakah bentuknya gas, uap, cair, jelly, saudara, atau tablet, padat, apapun bentuknya, kalau dikonsumsi merusak akal, menghilangkan akal, itu adalah khamr, dan khamr hukumnya adalah haram. Dan gak peduli juga tentang cara penggunaannya, apakah dihisap, apakah disedot lewat hidung, saudara, apakah disuntikkan, apakah dioleskan, apakah diminum, apakah dikunyah, selama memabukkan itu adalah khamr, dan khamr hukumnya haram. Nah, jadi jangan berkilah, sudah. Oh, ini kan bentuknya lain, ini kan cara menggunakannya lain. Enggak. Nabi memberikan kaidah yang simpel, singkat, padat, ringkas, jelas. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Selesai. Jadi apa saja, kenapa diharamkan? Karena Allah sayang sama akal kita, Nabi sayang sama akal kita. Allah dan Nabinya nggak redo akal kita dirusak, saudara. Maka itu apa saja yang merusak akal pasti diharamkan dalam Islam. Alhamdulillah. Dan gak peduli soal warnanya, saudara, mau warnanya cair, bening, mau warnanya merah, putih, dan lain sebagainya, selama barang tersebut memabukkan, menghilangkan akal, maka hukumnya adalah haram. Dan gak peduli nama, mau namanya bir, wine, rum, apa saja itu nama, mau namanya arak, mau namanya miras, nggak peduli dia punya nama, saudara. Kalau dia memabukkan, menghilangkan akal, hukumnya adalah haram. Kenapa diharamkan? Karena Islam hifdzul akal, menjaga akal. Alhamdulillah. Jadi Islam ini indah, akal kita dijaga, agama kita dijaga, jiwa kita dijaga, tinggal kita laksanakan. Kalau ajaran Islam ini dilaksanakan, semua terjaga, agamanya terjaga, akalnya terjaga, nyawanya terjaga. Betapa indahnya kita hidup kalau kita melaksanakan Islam sebagaimana mestinya. Baik, yang berikutnya, saudara, yang keempat, saudara, yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Subhanallah. Islam sangat memperhatikan keselamatan harta siapapun, saudara. Siapapun memiliki harta wajib dihormati, wajib dijaga, wajib dilindungi, nggak boleh diganggu. Harta berupa apapun, tanah, rumah, kendaraan, saudara, barang yang mewah maupun tidak mewah, saudara,
nggak boleh kita ganggu, haram kita mengganggu harta benda orang lain, saudara. Makanya mencuri dalam Islam diharamkan. Kenapa mencuri diharamkan, saudara? Karena mencuri mengganggu keselamatan harta orang lain, dan hukumnya juga berat, saudara. Kenapa berat? Karena mencuri kecil dibiarkan akan menjadi mencuri besar, mencuri besar dibiarkan akan menyebabkan kebangkrutan suatu bangsa, saudara. Pantas hukumnya tegas. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan mereka. Jangan bilang kejam dulu. Kok hukum Islam kejamnya? Tunggu dulu, saudara. Kalau kita mau tahu kejam atau tidak kejam, kita lihat efeknya, saudara. Kita lihat bagaimana keberkahannya pada saat itu dilaksanakan. Saudara, kalau maling dipotong tangan, satu orang maling nyolong dipotong tangan, satu negeri nggak berani nyolong, saudara. Selamat semua harta benda kita. Tapi begitu kita jauh dari hukum Allah, maling-maling tidak dipotong tangan, cuman di penjara. Bahkan sampai yang nyolong triliunan cuman di penjara 2, 3, 5 tahun, dan hartanya tidak dirampas, tidak disita. Besok keluar dia akan jadi maling lagi, saudara. Dan lihat sekarang korupsi yang ada di kita punya negeri makin menjadi makin gila. Apakah hukum yang kita terapkan selama ini dengan penjara membuat mereka jerah, membuat mereka kapok? Tidak. Bahkan begitu para koruptor ditangkap masih bisa senyum, dada-dadahan wartawan. Loh kenapa? Karena dia tahu hukumannya nggak seberapa. Karena dia tahu begitu nanti dia ada di penjara, dia bisa sewa kamar penjara, dia bisa bawa barang mewah dalam penjara, bahkan dia bisa nyogok buat jalan-jalan keluar penjara, saudara. Kok Habib tahu pengalaman? Nggak usah nanya-nanya dah. Percuma di 3 kali penjara terus tahu-tahu nggak tahu yang begitu, saudara. Saudara, hukum Allah itu maha adil. Potong satu tangan mencuri, satu negeri nggak berani lagi mencuri. Indah tidak? Indah tidak? Nah kalau udah sekarang bagaimana? Orang korupsi triliun-triliunan, gila-gilaan, saudara. Itu rame-rame disuruh bayar pajak. Pajak kita dikorupsi terus, sama juga ngasih makan tikus. Astagfirullahaladzim, ini ada apa? Nah, makanya Islam itu menjaga keselamatan harta kita. Orang punya tanah nggak boleh sembarangan dirampas, walaupun oleh negara, saudara. Nggak boleh negara dengan atas nama negara tanah saudara kami rampas, haram. Tanah setiap rakyat wajib dihormati, wajib dihargai. Negara butuh perlu silakan ambil, wajib ada ganti rugi, saudara. Itu aturan Islam. Nggak bisa mentang-mentang presiden, mentang-mentang menteri, mentang-mentang negara mengambil tanah rakyat seenaknya. Apalagi kalau tuh rakyat sudah tinggal di situ ratusan tahun. Seperti yang terjadi di Rempang, Riau, saudara. 17.000 warga Melayu mau diusir dari Pulau Rempang. Mereka sudah tinggal di situ 100 tahun lebih. Mereka dulu ikut perang mengusir penjajah Belanda, Portugis. Tahu-tahu mau diusir dengan alasan nggak ada suratnya. Mereka sudah tinggal di situ sebelum negara ini merdeka. Negara ini belum merdeka, mereka sudah tinggal di situ. Saudara, ditanya mana sertifikatnya, mana suratnya, saudara. Wujud mereka di sana ratusan tahun itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka adalah pemilik tanah tersebut. Enggak, alasannya enggak punya. Yang punya siapa? Oh, ada pabrik milik Cina dari luar yang sudah punya surat itu tanah. Kok bisa orang luar bisa punya surat buat itu tanah? 17.000 warga mau diusir, ada ibu-ibu protes di penjara, ibu-ibunya. Apa, saudara? Nah ini karena apa? Karena tidak melaksanakan Islam. Banyak orang ngaku Islam, KTP Islam, tapi tidak melaksanakan Islam. Kalau kita melaksanakan Islam, saya tanya, merampas tanah orang boleh tidak? Mencuri boleh tidak? Korupsi boleh tidak?
halal atau haram? Nah, jadi ayo saudara, kalau kita pengen negeri kita ini aman, rakyat tidak didolimi, ya kita jalankan Islam sama-sama. Jalankan. Kalau kita jalankan Islam, saudara, orang nggak berani korupsi, orang dipotong tangannya, saudara. Dipotong tangannya, saudara. Orang akan berpikir untuk dipotong tangan, saudara. Dia mau korupsi 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, tangan nggak bisa dibeli, saudara. Jadi Islam ini hukumnya adil, bukan kejam, adil. Kalau kita nggak nyolong kan nggak dipotong tangannya, saudara. Nah, kemudian saudara, kita susah. Ulama mengusulkan udah koruptor potong tangan, saudara. Mengusulkan ke DPR, anggota DPR nolak semua. Kenapa nolak semua? Ya pada maling, saudara. Nah kita, saudara, ngusulin potong tangan maling kepada maling, ya sampai bupak juga nggak diterima. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ya anggota DPR yang baik banyak ada, tapi maaf saudara, yang gak baiknya lebih banyak. Ya kalau voting ya kalah melulu, voting kalah melulu. Yang kita Islam voting setuju koruptor potong tangan, yang koruptor setuju, yang enggak dah, ntar tangan gue dipotong lagi. Masya Allah. Maka itu saya mau tanya nih semua, siap jalankan Islam? Siap jalankan Islam? Takbir. Yang kelima, saudara, yang kelima adalah hifdzul irid, menjaga kehormatan. Masya Allah, Islam sangat menjaga kehormatan, saudara. Tidak boleh kehormatan siapapun kita ganggu, saudara. Makanya dalam Islam menghina orang lain, mencaci maki orang lain, saudara, apalagi memfitnah yang membuat kehormatannya rusak, diharamkan oleh Islam. Kenapa diharamkan oleh Islam? Islam menjaga kehormatan setiap manusia, termasuk hifdzul irid adalah hifdzun nasab, menjaga nasab keturunan. Dalam rangka menjaga nasab keturunan, Islam mengharamkan zina. Kenapa zina diharamkan, saudara? Supaya anak keturunan kita itu lahir dari pernikahan yang sah, supaya nasab mereka itu terjamin kesuciannya. Nasab itu sesuatu yang suci, mulia, dijaga oleh Allah dan Rasulnya. Nasab itu sesuatu yang suci dan mulia, dia hanya bisa muncul dari perkawinan yang suci dan mulia. Kalau tidak melalui proses perkawinan yang suci dan mulia, saudara, maka anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak zina. Makanya kita bersyukur kepada Allah yang hadir di sini. Jika kita dilahirkan dari orang-orang tua kita yang menikah, jika kita dilahirkan dari hubungan orang-orang tua kita dalam pernikahan yang sah, bersyukur kepada Allah. Nah, termasuk bersyukur kepada Allah, kalau kita bersyukur dilahirkan dari orang tua kita secara sah, maka lahirkan anak-anak kita juga secara sah. Jangan kita dilahirkan oleh orang tua secara sah, anak kita lahirkan secara tanpa sah. Hati-hati, saudara, kesian. Anak-anak yang dilahirkan dari pergaulan zina, saudara, dia akan menanggung malu seumur hidup. Walaupun dalam Islam ada ketentuan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan mereka dalam keadaan suci, mereka tidak menanggung dosa orang tuanya. Yang berzina adalah bapaknya, ibunya, bukan dia yang berzina. Dia tetap anak yang suci. Namun dalam pergaulan masyarakat kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga betapa anak-anak zina banyak dikucilkan, saudara. Betapa anak-anak zina ini ke depan begitu lamar anak orang lain diselidiki oleh calon besannya, atau calon mertuanya. Oh, dia dulu lahirnya tanpa hubungan yang sah, nggak diterima dia punya lamarannya, saudara. Si anak sampai dewasa harus menanggung beban karena perbuatan memalukan dari kedua orang tuanya, saudara. Nah, Islam menjaga itu, jangan mempermalukan anak-anak kita, saudara. Dan kalau ada di antara kita yang dulu pernah dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, sabar, mohon pertolongan Allah.
dan belajar dari itu. Dulu saya dilahirkan dari orang tua perkawinan yang tidak sah, maka anak saya harus lahir dari hubungan yang sah. Saya merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sedihnya, bagaimana saya dikucilkan karena saya nikah sebagai anak zina. Karena itu anak cucu saya tidak boleh lahir lagi dari keturunan zina. Nah, jadi itulah Islam itu menjaga, saudara, nasab itu mulia, nasab setiap orang, bukan hanya nasab keturunan Nabi yang mulia, bukan hanya nasab keturunan ulama yang mulia, bukan hanya nasab keturunan aulia yang mulia. Nasab keturunan Anda semuanya mulia, suci. Jaga supaya anak keturunan kita lahir dari perkawinan yang sah, supaya nasab mereka tetap mulia, insya Allah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, Islam indah tidak? Indah tidak? Bagus tidak? Bersyukur tidak menjadi orang Islam? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Nah, jadi Islam ini, saudara, bagaimana nggak cocok buat setiap zaman, setiap tempat, saudara? Bagaimana nggak cocok? Semua perkara ada jawabannya dalam Islam. Semua perkara ada aturannya dalam Islam. Tinggal bagaimana kita mau melaksanakan atau tidak, saudara. Nah, baiklah. Sebelum saya akhiri, saudara, mari kita lihat salah satu keindahan hukum Islam yang banyak difitnah orang, saudara, yaitu hukum qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa, saudara. Banyak orang mencibir, banyak orang mengatakan itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, itu sudah kadaluarsa, itu hukuman kejam, itu hukuman tidak berperi kemanusiaan. Ini semua adalah fitnah terhadap hukum Islam, saudara. Mari kalau kita mau lihat bagaimana indahnya hukum qisas itu, saudara. Ini hanya gambaran saja, saudara. Kalau terjadi suatu kasus pembunuhan, saudara, kasus pembunuhan terjadi katakan di negara kita, ditangkap polisi, diperiksa, ada penyelidikan, ada penyidikan, nanti ada P21-nya dibawa ke kejaksaan, dan nanti akan dibuktikan di pengadilan. Kalau terbukti, saudara, maka akan dijatuhkan hukuman. Hukuman yang berlaku di Indonesia pembunuhan itu beragam, saudara. Ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup, tapi ini jarang sekali diterapkan, kecuali pembunuhan berantai atau pembunuhan yang mutilasi dan lain sebagainya, saudara. Nah, tapi umumnya pembunuhan hanya di penjara beberapa tahun. Ada vonis cuma 10 tahun. Nanti kalau berbuat baik, saudara, ada potongan hukuman. Enggak sampai di situ saja. Setiap hari raya dan setiap hari besar nasional ada juga pemotongan, saudara. Ada remisi-remisi. Paling-paling dilaksanakan 5 sampai 6 tahun dia sudah keluar, saudara. Itu hukum di negeri kita kalau kita pakai KUHP. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara, apakah hukum ini bagus atau tidak. Kita lihat dulu efeknya. Kalau si A dibunuh oleh si B, kemudian si B dihukum penjara, si A punya keluarga, punya anak, saudara, kira-kira dendam tidak? Apa dengan di penjara 5 tahun dendam lunas? Belum, saudara, belum lunas. Kalau si A punya anak, anaknya ngelihat gara-gara bapaknya dibunuh, saudara, sementara bapaknya itu tulang punggung keluarga. Ini anak, katakan umurnya baru 10 tahun, dia lihat adik-adiknya di bawah, umur 6 tahun, umur 7 tahun, umur 5 tahun, dipelihara oleh ibunya. Ibunya juga nggak punya duit, nggak punya kerja, kontrakan habis, diusir. Si ibu bawa tuh anak-anak yatim, saudara. Si ibu yang sudah jadi janda bawa anak-anak yatim tinggal di kolong jembatan. Anaknya ada 7, masih kecil semua. Katakan yang paling besar baru 12 atau 13 tahun, saudara. Apa itu terselesaikan dengan si pembunuh di penjara 5 atau 6 tahun? Belum. Ada problem sosial. Ada problem sosial, ada problem dendam, ada problem nafkah, saudara. Ada problem rumah tangga orang yang tadinya dia punya tulang punggungnya kemudian udah dibunuh orang, dia diusir dari rumahnya.
Berapa banyak perempuan-perempuan kalau sudah terpaksa begitu akhirnya mereka jual diri untuk menghidupi anak yatimnya yang 7 orang. Saudara, bahkan ada yang gak kuat iman, jual diri nggak bisa, dia bunuh diri. Saudara, berapa banyak juga yang nggak bunuh diri tapi dia sakit, jatuh, stres, depresi, lama-lama meninggal juga. Anak-anaknya yatim, hidup di jalanan, keras hidup di jalanan. Saudara, hidup di lampu-lampu merah, keras hidup di bawah kolong jembatan, keras. Semuanya nggak bisa lagi disekolahin. Kenapa? Karena bapaknya udah dibunuh orang. Saya tanya, yang begitu bisa melahirkan dendam tidak itu? 10 tahun kemudian katakan pembunuh ayahnya keluar. Ini anak yang dulu 12 tahun sekarang udah 22 tahun. Saudara, dia ingat, oh pembunuh ayahku keluar, ini dia yang bikin ibuku janda, ini yang bikin ibuku bunuh diri, ini yang bikin ibuku menjadi pelacur, ini yang membuat ibuku sakit mati meninggalkan anak-anaknya, ini yang membuat aku hidup di jalanan, ini yang membuat adik-adikku terlantar. Aku tidak akan biarkan dia hidup. Ditunggu keluar dari penjara, dia temuin, dia bunuh. Saudara, dendam gak terselesaikan dengan KUHP. Saudara, nah begitu dibunuh ini orang, ternyata ini orang punya anak juga. Saudara, anaknya gak terima, bapak kan udah dihukum, bapak kan udah dipenjara, kenapa bapak saya harus dibunuh lagi? Marah, dendam, cari yang bunuh bapaknya, dia bunuh lagi. Udah selesai belum urusan? Itu yang dibunuh masih punya adik 6. Terus sampai kapan? Sampai kapan? Hukum yang tidak menyelesaikan masalah bukan hukum yang bagus. Saudara, jadi jangan bilang, oh ini kan manusiawi, di penjara 5 tahun. Siapa bilang manusiawi? Dendam gak terlunaskan, problem sosial muncul banyak, orang gak dapat ganti rugi. Ini hukum gak benar, ini hukum berbahaya, ini hukum tidak menyelesaikan masalah. Kira-kira jelas gak? Lalu ada yang tanya, kalau hukum Islam bagaimana? Mau tahu? Kapan? Jumat depan deh. Baik, pakai hukum Islam. Saudara, orang membunuh, si A membunuh si B, atau A dibunuh oleh si B. Saudara, sama, ditangkap, diperiksa, diberkas, dibawa ke pengadilan. Sama prosesnya seperti di negeri kita. Nah nanti di pengadilan, jika terbukti memang dia membunuh, saudara, udah terbukti nih secara sah dia melakukan pembunuhan dengan niat jahat, bukan tidak sengaja. Nah saudara, kalau sudah terbukti, hakim nggak langsung vonis hukuman, enggak. Saudara, dalam Islam keluarga korban dipanggil dulu semua, aulia uddam, wali-wali darahnya dipanggil. Saudara, semua dipanggil, dihadirkan, anak-anaknya dihadirkan semua. Saudara, ini sudah terbukti si B itu membunuh ayah kalian. Nah sekarang kalian musyawarah keluarga, kalau mau balas dendam sampaikan ke kami, kami yang putuskan, nyawa dibayar nyawa. Jadi jangan balas dendam main hakim sendiri. Nah kalau kalian balas dendam, kisos, sampaikan kepada kami, nanti hakim yang memutuskan kisos, nyawa dibayar nyawa, hukum mati. Atau yang kedua, kalian maafkan, karena ada pertimbangan-pertimbangan, kalian boleh maafkan dia. Nah kalau kalian maafkan, kalian berhak untuk mendapatkan yaitu denda darah, diat. Saudara, diat, denda darah. Diatnya berapa? Harga 100 ekor unta. Untanya ada jenis-jenisnya tuh. Saudara, katakanlah kalau rata-rata 1 ekor unta sekarang, 1 sapi di berapa di sini sapi? 20 juta, 30 juta. Taruhlah unta, 1 untanya 30 juta. Kalau 100, 3 miliar. 3 miliar ganti. Kalau kalian maafkan, kalian dapat ganti rugi 3 miliar. Silakan dimusyawarahkan.
Hakim nggak ambil dulu putusan, saudara, menunggu sidang keluarga. Sampai di sini dulu nih, saya berhenti. Islam adil tidak? Adil tidak? Disertakan dong keluarga korban, tanya dulu dong, saudara. Jangan main hukum, keluarga korban nggak ditanya dulu, tanya dulu. Nah, katakan keluarga korban begitu selesai sidang, sampaikan ke hakim. Kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kisos, kemungkinan kedua al-afu, dimaafkan saudara, dan dia mendapatkan diyat. Saudara, baik, mereka sampaikan, Tuan Hakim, setelah kami rapat keluarga, kami sepakat bahwa ini masalah kehormatan keluarga, ini masalah nyawa dari keluarga kami yang tidak bersalah. Kami tidak butuh yaitu ganti rugi dari keluarga yang bersangkutan atau dari yang bersangkutan, tapi kami minta nyawa dibayar dengan nyawa. Kami sepakat. Kalau itu kesepakatan, baru hakim menjatuhkan hukuman mati. Selesai. Hukum mati, kuburkan, nggak perlu dipenjara. Penjara 10 tahun pakai dikasih makan, goblok bener. Pembunuh dikasih makan, nggak menyelesaikan masalah dikasih makan. Masuk penjara, penjaranya itu bangun dengan duit negara, sipir-sipirnya jaga digaji negara, saudara. Itu si pembunuh tinggal dikasih makan pagi, siang, malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue pengalaman di penjara 3 kali makan gratis, pagi dikasih makan, siang dikasih makan, malam dikasih makan, saudara. Pembunuh kita kasih makan, goblok apa geblek? Pembunuh dikasih makan, pembunuh sidang terbukti bersalah, hukum mati. Nggak perlu bikin penjaranya, nggak perlu kasih makan dia, nggak perlu gaji sipir. Itu hukum Islam, saudara. Hemat uang negara. Dendam selesai. Kalau pembunuh dihukum mati, dendam selesai tidak? Lalu yang dihukum mati bagaimana? Apa keluarganya dendam? Enggak. Yang hukum mati negara, yang hukum mati pengadilan. Dia nggak perlu bayar dendam lagi dengan balas dendam lagi dengan keluarga korban. Selesai, impas. Adil tidak? Adil tidak? Bagus tidak? Yang kedua, Tuan Hakim, setelah kami rapat keluarga, kami sepakat untuk tidak membalas. Karena kalaupun dia dihukum mati, Tuan Hakim, keluarga kami yang mati nggak hidup lagi. Udah gitu Tuan Hakim, si pembunuh ini juga punya istri, punya anak. Cukuplah perempuan kami yang jadi janda, anak-anak kami yang jadi yatim. Tidak perlu lagi ada janda baru, yatim baru dengan dia dihukum mati. Jadi kami sepakat, kami maafkan. Nah, kalau sudah maaf begitu, saudara, hakim akan memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak dihukum mati, tapi harus bayar diat. Nah, bagaimana cara bayar diatnya? Kalau dia punya uang cash, dia punya tabungan, disita semua, diberikan kepada keluarga korban. Kalau dia tidak punya cash, tapi dia punya kebun, dia punya rumah, disita semua, akan dilelang, dijual, dan diberikan kepada keluarga korban. Kalau dia juga nggak punya, masih kurang, keluarganya semua yang berhubungan darah dengan dia patungan rame-rame, bayar itu, saudara, dendanya. Jadi apakah itu sekaligus atau dikikil? Yang penting wajib dia bayar denda darah. Nah, saya mau tanya, janda anak 7 dapat ganti rugi 3 miliar, bisa dagang nggak? Bisa beli rumah nggak? Bisa nyokolain anak nggak? Problem sosial teratasi, saudara. Bukan kayak tadi, saudara, si jandanya bunuh diri, stres, melacur, nggak bisa merawat mendidik anak, anak-anak berhenti sekolah semua. Hukum macam apa? Hukum Islam enggak, kasih solusi. Ya sudah ya. Nah, ini kalau sudah dimaafkan, jangan ada dendam lagi. Dendam selesai gak? Selesai. Orang dimaafkan kok. Keluarga sepakat. Duitnya bisa digunakan untuk menyekolahkan yatimnya, untuk membiayai kehidupan jandanya. Subhanallah. Saya mau tanya, Islam indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan ada lagi manfaatnya, saudara. Kalau kita pakai hukum orang membunuh di penjara 7 tahun bebas, ke kampungnya, maaf orang kampung banyak yang was-was gak? Wah, pembunuh dibebasin, wah, hati-hati. Nah, biasanya kalau udah pembunuh bebas,
makin keluar makin petantang petenteng, makan di warung nggak mau bayar, sudah nakut-nakutin, gue makan loh. Orang lihat nih gue di penjara 10 tahun gara-gara ngebunuh, lu mau gue bunuh lo. Saya mau tanya, meresahkan tidak? Meresahkan tidak? Meresahkan saudara. Tapi kalau pembunuh dibunuh kan nggak balik lagi ke kampungnya. Orang kampung nanya, dia kemana? Ngebunuh orang. Waduh, gawat tuh, ntar kalau dibalik tenang, udah dihukum mati. Aman nggak? Perasaan aman tidak? Takbir. Ada lagi yang kedua saudara. Yang kedua, gara-gara hukumannya ringan, anak ribut sama tetangga, kadang-kadang orang tuanya, udah lu habisin aja. Kan banyak yang begitu, betul? Kadang-kadang kakaknya ngomong sama adeknya, udah lu ribas, habisin, sini gue bantuin. Ada gak yang begitu? Karena hukumnya ringan. Tapi coba pakai hukum Islam saudara, adeknya mau bunuh orang, tunggu deh, lu bisa dihukum mati loh. Kan begitu saudara. Wah, adeknya tetap marah, nggak peduli. Bukan soal nggak peduli, kalau dimaafin lu mesti bayar denda 3 miliar, gua miskin dong. Ya kakaknya ikut miskin. Nah 3 miliar emang dari duit siapa ya? Duit bapaknya, duit emaknya, duit dia. Ayo kalau begitu saling gagak gak? Bapak mau bunuh orang saudara, digagak, pak jangan pak, nanti bapak dibunuh. Nggak apa-apa gue dibunuh lagi. Ya bukan soal itu pak, kalau nanti dimaafin bayar ganti rugi, warisan habis pak. Nah, saya mau tanya, kira-kira anak jaga bapak gak? Begitu juga bapak jaga anak, betul? Tong, lu jangan sembarangan bunuh orang lu tong, bayar dendanya. Sawah gue bisa habis nih, udah haji belum, sawah buat bayar ganti rugi nyawa, awas lu tong. Nggak ada yang berani ngebunuh. Cakep gak? Cakep gak? Hukum apa toh? Hukum apa toh? Maka itu saya mau tanya semua di sini, setuju dengan hukum Islam? Dukung hukum Islam. Hukum Islam itu kejam atau adil? Kejam atau tegas? Yakin? Percaya dengan hukum Allah? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha bijaksana? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Nah saya nggak mau perpanjang lagi saudara, karena kalau saya mau sampaikan banyak sekali saudara. Saya bisa buktikan satu persatu, hukum Islam itu semuanya adil, semuanya bagus. Hukum Islam itu semuanya soleh likulli zaman wa makan, yaitu cocok saudara untuk setiap zaman dan untuk setiap tempat. Alhamdulillah. Enggak di mana dunia, bukan di sini aja, seluruh dunia nyawa dibayar nyawa saudara, itu hampir semua suku punya itu hukum saudara. Nyawa dibayar nyawa saudara, hampir seluruh dunia, seluruh tempat punya hukum tersebut. Tapi diatur oleh Islam sedemikian rupa saudara, bagaimana hukum tidak sekedar nyawa dibayar nyawa, tapi hukum bisa menyelesaikan problem, hukum bisa menjadi solusi, hukum tidak meninggalkan problem sosial berkepanjangan. Kira-kira jelas tidak? Nah itu yang saya maksud. Mudah-mudahan Indonesia ke depan akan menerapkan hukum Islam ya kawan. Ya sekurang-kurangnya koruptor potong tangan dulu lah. Setuju gak? Setuju gak? Yang korupsi 1 triliun setuju dipotong tangan? Setuju potong tangan? Bahkan saya ngusulin jangan potong tangan, jangan hukum mati, potong leher. Ada yang protes, Habib jangan berlebihan Habib. Loh kenapa berlebihan? Ya masa korupsi kan mencuri itu dipotong tangan? Iya mencuri, kalau mencurinya sekedar nisab saudara. Kalau mencurinya 6 juta 10 juta itu udah lewat nisab saudara, potong tangan. Ya, karena kalau cuma 5 juta 6 juta 3 juta itu nyolongnya pakai apa? Pakai tangan, pakai potong tangannya. Nah kalau nyolongnya 1 triliun pakai apa? Ayo pakai apa? Pakai otak. Otaknya di mana? Makanya bodoh. Kira-kira jelas gak? Setuju? Takbir. Siap ganyang koruptor? Siap ganyang koruptor? Takbir. Nah, sekarang koruptor ini sudah lagi ribut, koruptor sama koruptor ribut, saling lapor. Alhamdulillah, setan sama setan ribut. Seneng gak? Setan sama setan ribut, lu jangan pisahin. Kalau perlu lu adu lagi. Loh, kok jadi ngadu begitu Habib? Kan adu domba haram, adu manusia haram, adu setan.
Ayo jawab yang kompak. Adu domba haram nggak? Yang kompak, adu domba haram nggak? Adu manusia? Adu setan? Makanya jangan nanyain saya, Habib nih negara lagi kacau begini kok Habib diem aja enak aja, lu bilang gua diem. Gua lagi gelar tikar, lagi nonton. Setan sama setan berantem gitu tonton. Setuju gak? Setuju gak? Ntar kalau setan-setannya udah terkapar baru kita ambil alih. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya tenang-tenang aja, setan sama setan lagi berantem. Udah, lu jangan nanya setannya siapa, Beb, gua tangkap dong. Kadang-kadang jamaah suka begitu tuh, mancing nanya setannya siapa, Beb. Begitu gua jawab, keluar dari sini ditangkap lagi. Udah lu udah tahu, udah nggak usah nanya. Tahu setannya siapa? Tahu setannya siapa? TST, tahu sama tahu, nggak usah dibahas lagi. Setuju? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Wa kullu mujahidin lillah bi ahli badriyah. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Angkat tangan semua. Ilahi salli bil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salli bil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hamir wa min ghumma bi ahli badriyah. Allah salatullah ya Rabbullah sallallahu rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi kfir wa akrimna minal talibin minna. Ilahi kfir wa akrimna minal talibin minna. Wadafi masa'atin anna bi ahli madriyah. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Wa salli ala nabil barri bila adin wala hasrin. Wa salli ala nabil barri bila adin wala hasrin. Wa lisadatin ghurrin bi ahli badriyah. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
ala yasin habibillah sallu ala nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kesimpulannya, yuk mari rame-rame jadilah hamba Allah yang menegakkan kewajiban asasi manusia, yaitu beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, ayo kita takwa kepada Allah, dan masing-masing kita berjuang dengan posisi kita masing-masing, bahwa kita mendukung hukum Allah dan akan berusaha berjuang sampai akhir hayat untuk menegakkan hukum Allah. Nah, kita berjuang dengan cara-cara prosedural, konstitusional, karena dulu Bung Karno pada waktu pidato di Konstituante sebelum dibubarkan, beliau sampaikan kepada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Islam kalau ingin menerapkan hukum Islam di Indonesia silakan, perjuangkan di parlemen, perjuangkan secara prosedural konstitusional, karena di negara yang berdasarkan Pancasila tidak ada larangan untuk menerapkan hukum Islam selama kita perjuangkan lewat jalur prosedural konstitusional. Bukan nggak mungkin nih anak-anak muda nih yang hadir sini besok ada yang jadi menteri, nanti ada yang jadi presiden, nanti ada yang jadi pimpinan DPR, nanti ada yang jadi jenderal tentara, jenderal polisi. Saudara, bisa jadi Anda kelak yang akan mengambil kebijakan, Anda kelak yang akan jadi penentu kebijakan. Mungkin di zaman kita sekarang belum berhasil menerapkan hukum Islam secara utuh, bisa jadi anak keturunan kita yang menerapkannya. Insya, yang penting kita tetap berjuang. Betul, betul. Saya mau tanya Bapak, kalau hari ini nanam pohon mangga harum manis, manis buahnya, apa udah pasti kita ikut nyobain? Belum tentu. Kita nanam sekarang, jangan-jangan cucu kita nanti yang makan. Oh, ini engkong nih yang nanam, enak mangganya. Nah, begitulah perjuangan, saudara. Mungkin kita berjuang hari ini, kita nggak ngerasakan manisnya perjuangan, bisa jadi besok anak cucu kita yang akan memetik buahnya. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.